Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Dahsyat Kuncur. Semoga Anda semua mendapatkan keberkahan, semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan, semakin mendapatkan rezeki, semakin bertambah rezekinya. Nah, hari ini saya akan menepati janji saya untuk membahas tentang anasir atau unsur daripada angin dan api. Untuk unsur angin sendiri itu diwakili dengan jumlah weton. Anasirnya itu karakternya itu jumlahnya 9, 13, dan 17. Itu untuk unsur angin. Untuk unsur api itu diwakili dengan jumlah 10, 14, dan 18. Misalnya kalau unsur angin itu satu wage, satu itu 9, wage itu 4. Jadi itu dia berunsur angin. Paling mudah tebakannya kalau unsur angin itu mudah untuk mencari informasi. Paling mudah untuk mencari informasi. Dia ingin selalu informasi di ilmu pengetahuan. Atau bisa juga orangnya kepoan. Kalau unsur api ya seperti api itu mudah cepat panas sekali. Dia juga sebagai penerang, dia juga sebagai penghangat suasana, untuk menghangatkan suasana. Bisa juga temperamen juga sih. Oke, kita bahas ya. Bersatunya unsur angin dan api itu jika diterapkan di keluarga, dalam pernikahan, dalam keluarga, itu saling terkait dan saling mendukung. Karena dua unsur tersebut itu saling mengikat. Tidak ada api tanpa ada korek. Ya bukan gitu maksudnya. Tidak ada api tanpa ada korek. Bukan, jadi nggak ada asap tanpa ada api. Ya, sebenarnya nggak ada asap tanpa ada korek, itu aja. Maksud saya gini, tidak ada api, dia tidak bisa ada tanpa ada udara itu juga. Dikatakan api itu bisa bergerak karena ada udara. Itu makanya di situ saling terkait. Kalau misalnya si cowoknya unsurnya adalah angin ya, di unsurnya jumlahnya itu salah satu jumlah 9 atau jumlah 13 atau jumlah 17, seperti misalnya kalau jumlah 13 itu satu wage, itu yang cowok ya. Kemudian yang ceweknya misalnya yang berunsur api, jumlahnya di 10 atau bisa 14 atau 18. 10 itu misalnya seperti minggu legi, minggu 5 legi 5. Kalau tadi cowoknya adalah satu wage, 19 wage 4. Ketika ini bertemu dalam pernikahan, atau rekan kerja Anda atau rekan mitra Anda di bisnis apapun, bagus sekali untuk melanjutkan ini sebagai nanti itu poinnya kerezekian, kebahagiaan, juga kebekjan atau keberuntungan itu. Tapi unsur angin ini tidak bisa bergandeng atau terkait dengan air, karena coba itu air laut itu yang bergelombang itu sampai terjadinya tsunami, itu karena ada pergerakan udara dan berkoordinasi dia dengan air, hasilnya dia melimpah-limpah kayak gitu. Itu salah satu. Dia akan menimbulkan riak, dia akan menimbulkan gelombang, seperti gelombang tsunami, seperti gelombang laut yang tinggi. Sangat membahayakan, bahaya sekali. Itu jika unsur air bertemu dengan angin. Api pun tidak bisa bertemu dengan air karena saling mematikan. Makanya yang paling cocok ketika rumah tangga, bisnis, mitra, pekerjaan, terus untuk menghasilkan goal of the sign atau point view-nya itu paling cocok jika angin dan api.
bisa juga bumi dan air. Nanti di deskripsi saya video ini akan saya sebutkan satu persatu untuk pengingat apa aja itu, jumlah berapa aja itu, mana yang bumi, mana yang air, mana yang angin, atau mana yang api gitu. Sedikit tambahan juga, ini yang bisa dijadikan pegangan ketika Anda terlalu terkaitan dengan emosi terlalu tinggi, itu mengarahnya ke berbagai macam sakit pada organ tubuh Anda atau siapapun itu. Semisal kayak Anda terlalu over saat marah-marah, hidup Anda penuh dengan marah-marah, maka yang terserang nanti itu adalah liver Anda, larinya ke liver. Orang kan liver itu over loh marahnya. Itu ketika Anda marah. Saat Anda nanti itu terlalu over bersedih, maka larinya ke paru-paru. Jadi pernafasan, suplai oksigen tidak terlalu lancar. Kemudian yang ketiga itu kegelisahan, galau, ya. Bingung untuk mencari arah, tidak bisa menempatkan, menentukan harus bagaimana jika keadaan seperti ini, bagaimana, itu kegalauan. Maka larinya nanti itu kalau over dalam kehidupan Anda 24 jam satu hari, yang 8 jam itu khawatir, sudah jelas bahwasanya itu nanti larinya ke lambung, jadi gas lambung nanti naik itu ke atas. Nanti itu jadinya karena dia terlalu over, terlalu berlebih pada saat dia kegelisahan. Kemudian saat stres terlalu tinggi juga, itu mengarahnya nanti itu ke jantung dan otak, ya itu kalau over di stres. Kemudian yang terakhir, saat Anda mengalami titik ketakutan. Ketakutan itu jika berlebih dalam manusia, saat dia mengalami ketakutan, maka yang terserang nanti itu sakit pada ginjal. Itu. Jadi memang hidup ini nggak bisa stagnan, nggak bisa, pasti ada perubahan. Kemarin bukan hari ini, hari ini tidak sama seperti besok. Lusa itu bukan besok, karena kan selalu berubah seperti itu. Makanya ketika seorang mengalami peristiwa, tiap hari pasti ada perubahan, tidak ada yang tetap. Dan sadarilah bahwasanya dengan sesadar-sadarnya sejati, hidup itu pasti berubah. Apa yang terdengar, apa yang tercium, apa yang terlihat, apa yang terpikirkan, apa yang terucap, apa yang terasa, terpecah, tidak ada yang abadi. Semuanya berubah. Semuanya berubah. Anda nggak sadar bahwasanya sekarang sudah umur berapa dan apa yang Anda nantikan saat Anda terus berada pada saat ini.